Bang Aka, izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga, Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak yang selalu membersamai kami. Mungkin yang dikomandani oleh Mbak Menu. Ya, saya Mas Roy ingin dua hal aja ya. Yang pertama terkait dengan kelanjutan dari perkara pidana ini. Kami selalu mengkritisi penegakan hukum yang cacat formil. Lagi-lagi kami ingin katakan bahwa ini perkara-perkara besar. Atensi publik dan atensi dunia internasional. Bagaimana penyidik Polda Metro Jaya bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap KUHP yang itu adalah pondasi di dalam menyelenggarakan suatu sistem peradilan pidana, tetapi pada tahap penyidikan ini banyak sekali kami lihat ada kecacatan-kecacatan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Salah satu kecacatan yang paling krusial yang kami lihat hari ini adalah pada tanggal 17 April, Dirkrimum menyatakan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu resmi yang disampaikan oleh Dirkrimum. Sampai hari ini, ya kurang lebih sudah 2 minggu lebih ya Mas Roy ya. Ya, oke. Sampai hari ini, kejaksaan belum menyatakan sikap apapun terhadap berkas perkara tersebut. Padahal, berdasarkan KUHP dan berdasarkan pedoman dari internal kejaksaan, penyidik setelah melimpahkan berkas P19 yang dilengkapi itu, maka paling lambat 7 hari sejak kejaksaan menerima berkas perkara P19 yang dilengkapi itu, maka kejaksaan sudah harus menyatakan sikap. Dan itu mereka lakukan pada saat pengiriman berkas pertama kali, ya, yaitu tanggal 13 Januari, kemudian 7 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Januari, kejaksaan menyatakan sikap bahwa berkasnya tidak lengkap atau di P19. Kemudian pada tanggal 26, hari yang ke-13, karena tenggang waktunya hanya 14 hari, kejaksaan mengembalikan P19. Jadi pada hari ke-7 P18, pada hari ke-13 P19. Nah, ternyata sampai hari ini pun berkas perkara tersebut itu kita nggak tahu ada di mana. Apakah memang masih ada di Polda, ataukah masih masih nyangkut dalam perjalanan? Ya, kita nggak tahu ini ngirimnya pakai Tiki, pakai JNE, atau pakai Grab, atau pakai apa gitu. Ini kan sudah apakah pakai kurir, apakah pakai kantor pos, atau jangan-jangan dikirim dari Indonesia ke Singapura dulu, kemudian ke negara mana baru kembali lagi ke Indonesia gitu. Ini sudah 2 minggu lebih. Nyangkut di Selat Hormuz. Bisa jadi ya, berkasnya nyangkut di Selat Hormuz. Artinya yang ingin kami katakan bahwa berdasarkan hukum acara yang sudah rigid, yang dianut oleh sistem peradilan pidana kita, seharusnya berkas perkara ini sudah dinyatakan gugur secara administrasi hukum. Gugur secara administrasi hukum. Kami tidak pernah meminta-minta perkara ini dihentikan dengan dasar meminta maaf, nggak pernah. Ya, tidak pernah. Kami tidak pernah meminta SP3 dengan dasar apapun. Ya, enggak. Yang kami minta adalah penegakan hukum yang fair, penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum. Oleh karena itu, saya ingin tanggapi sedikit Mas Roy. Ini lagi-lagi kubu Pak Jokowi selalu menyebarkan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi malam bersama Mas Roy di salah satu TV swasta, saya tidak perlu sebutkan acaranya, ada pengacara Pak Jokowi mengatakan bahwa melampaui batas waktu 14 hari itu hal biasa, praktek lama. Justru inilah yang harus kita lawan. Praktek-praktek yang melanggar hukum, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum formil itu tidak boleh dibenarkan. Apalagi perkara sekelas mantan presiden. Kalau di masa lalu ada praktek-praktek melampaui batas waktu 14 hari, itu karena apa? Biasanya karena perkara-perkara yang bukan atensi publik. Biasanya perkara orang-orang kecil yang tidak paham hukum, tidak didampingi oleh lawyer, sehingga mereka tidak punya akses ke aparat penegak hukum dan mereka tidak bisa melakukan check and balance terhadap aparat penegak hukum tersebut, sehingga praktek-praktek itu dianggap hal yang lumrah dan hal yang biasa. Ini konyol. Ya, ini kalau kata Mas Roy, konyol ya, konyol. Nah, boncos. Nah, ini nggak boleh. Apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi, saya sebut namanya saja Rifai, berarti mereka tidak memahami esensi daripada hukum acara pidana kita. 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang itu adalah
ketentuan untuk membatasi kesewenang-wenangan penyidik. Supaya apa? Pada saat penyidik menetapkan orang sebagai tersangka, dia harus firm terhadap alat bukti. Jangan prematur. Karena apa? Ketika dia menetapkan orang sebagai tersangka dengan alat bukti yang masih prematur dan dia paksakan penetapan tersangka itu, begitu dia limpah ke jaksa, akhirnya yang terjadi apa? Jaksa harus memberikan banyak sekali petunjuk. Sehingga dalam waktu 14 hari itu, itulah kontrol negara supaya pada saat penetapan tersangka, jangan penetapan tersangka hanya karena pesanan, penetapan tersangka alat buktinya masih prematur, penetapan tersangka buktinya tidak meyakinkan, penetapan tersangka buktinya tidak memberikan keyakinan kepada jaksa penuntut umum untuk di P21-kan. Akhirnya yang terjadi adalah praktek-praktek yang melanggar hukum, dan itu dibenarkan oleh pengacara Joko Widodo, namanya Rifai Kusuma Negara. Itu tidak boleh. Praktek seperti itu tidak dibenarkan dalam negara hukum. Karena negara hukum itu basisnya kaidah, norma, bukan kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita bicara dalam common law atau Anglo-Saxon, ya bisa. Karena praktek hukum itu lama-lama bisa menjadi sistem hukum yang ajak. Tetapi dalam sistem civil law seperti kita, tetap basisnya adalah pada kaidah. Semua aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim, sampai kepada lembaga permasyarakatan yang mengeksekusi putusan pengadilan, melaksanakan pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan, semua dibatasi kewenangannya oleh undang-undang. Jadi praktek itu tidak bisa dibenarkan. Dan tadi malam disebutkan oleh pengacara Jokowi, apa dampaknya kalau melewati waktu 14 hari? Ini yang saya katakan, mereka membaca hukum acara pidana tidak komprehensif, hanya baca yang ada di KUHP, pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama, ataupun pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, itu hanya dibaca oleh mereka. Mereka tidak membaca sistem hukum acara pidana kita itu secara komprehensif. Kenapa saya katakan komprehensif? Ada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, itu yang tidak pernah dibaca oleh mereka. Itu yang kurang literasi hukum oleh mereka. Itu yang kurang nalar hukum oleh mereka. Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu membatasi supaya penyidik tidak boleh main-main dalam melakukan penyidikan tambahan. Sehingga tidak boleh abuse of power ya. Sehingga Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara, navigator perkara pidana, telah mengatur satu mekanisme yang berlaku internal. Dan harus diingat, pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu adalah bagian integral dari sistem hukum acara pidana kita. Jadi jangan sepotong-potong baca hukum acara pidana seperti pengacaranya Pak Jokowi, mau siapapun itu orangnya. Baca hukum acara pidana suka sepotong-potong. Ada implikasi serius. Berdasarkan bab 3 pedoman nomor 1 tahun 2026 pada poin 51, 52 dan 53, jika perkara pidana penyidikan tambahannya berdasarkan P19 melampaui 14 hari, maka kejaksaan harus mengembalikan SPDP dan berkas perkara. Bukan kami menuntut perkara ditutup, tidak. Karena kalau itu dikembalikan, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa penuntut umum. Itulah yang hari ini kami challenge dari kejaksaan. Itulah yang hari ini kami nantikan penegakan hukum yang adil, dan itu berlaku dari mulai pusat sampai daerah. Sehingga saya lihat Mas Roy, ada dua asumsi saya sampai hari ini. Yang pertama adalah jaksa masih ragu untuk memp21kan berkas perkara karena jangan-jangan pemenuhan P19 itu juga belum memberikan keyakinan kepada jaksa. Atau kedua, asumsi saya yang kedua, jaksa akan segera mengembalikan berkas perkara berdasarkan pedoman internal kejaksaan nomor 1 tahun 2026 yang tidak pernah dibaca oleh pengacaranya Jokowi, yang tidak pernah dibaca oleh Rifai Kusuma Negara, oleh Firmanto, ya. Literasi hukum mereka itu hanya baca KUHP, tidak membaca hukum acara pidana secara keseluruhan dan secara komprehensif. Jangan-jangan memang kejaksaan tidak memp21kan perkara ini karena buktinya masih kurang lengkap. Kemudian yang kedua, asumsinya jangan-jangan memang mereka menyiapkan langkah untuk mengembalikan berkas perkara ini ke penyidik Polda Metro Jaya. Mungkin itu dari saya, Mas Roy. Salam. Kanan.
Pak.